apotek juga. Siapakah beliau? Kita panggilkan Dokter Evelyn Irawati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih buat MC. Iya. Semangat pagi semua. Kurang semangat. Ini memang di jam-jam sulit ya. Dan orang-orang ngantuk, harus makan siang, atau bahkan yang belum makan siang tambah ngantuk. Oke, sekali lagi saya sapa. Semangat pagi semua. Thank you. Izinkan saya membuka masker untuk menghormati Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya angka varian COVID, angka COVID kembali naik ya, tapi dengan harapan kita berada di ruang tutup yang menggunakan masker kita tetap aman ya, saling menjaga. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu perkenalan, saya mau menjelaskan yang pernah saya sampaikan beberapa kali dalam pertemuan AFC. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kembali untuk saya menyampaikan stem cell terapi. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin mendengarkan pengetahuan yang akan saya sampaikan ini, jadi tahu, mendapatkan pengetahuan dan jadi mengerti kenapa produk AFC ini baik untuk dikonsumsi, bahkan mempunyai hal-hal yang ternyata tidak dimiliki oleh produk lain. Karena satu-satunya saat ini tidak ada produk yang menyamai AFC, produksi dari AFC, SOP subarasi maupun distribusinya, setelah saya suruhnya. Karena itu saya mau sampaikan ini, saya mulai dari awal. Kalau kemarin-kemarin saya pertama, kedua, ketiga terpecah-pecah, hari ini saya akan coba sampaikan, waktunya agak panjang sedikit. Jadi kalau ngantuk nanti saya bikin kaget sedikit, jangan kaget ya. Karena ini memang jam-jam sulit tadi saya bilang. Oke, slide, silakan. Stem cell terapi, sebelum kita ngomongin stem cell terapi, alangkah lebih baiknya saya akan jelaskan soal sel dulu. Sebab kalau kita ngomong AFC produk bagus, semua orang juga kalau bawa produknya pasti bilang bagus. Tapi saya sebagai praktisi kesehatan, saya akan sampaikan. Nanti di penjelasan saya akan disampaikan kenapa tadi Coach Jenny ada sampaikan bahwa produk AFC ini lebih dari produk herbal. Kenapa? Karena urutan terapi sebenarnya dimulai dari sini. Oke, itulah kenapa dikatakan ini, kalau saya mengatakan ini lebih baik daripada sekedar produk herbal. Daripada kita minum obat herbal yang mungkin penelitiannya memang ada, sudah dikonferensikan juga, tapi produk ini bukan produk abal-abal. Oke, saya bicara dulu teorinya. Stem cell terapi. Next slide. Apa itu sel? Kalau kita bicara stem cell terapi kan ada kata sel ya, kata kuncinya. Sel itu apa sih? Dia adalah unit terkecil di dalam pembentuk organisme, di mana kumpulan sel itu akan membentuk jaringan, dan kumpulan jaringan dia akan membentuk organ. Organ-organ akan bekerja sama untuk membentuk sistem metabolisme tubuh kita. Oke, itu paling pertama harus dipahami dulu. Nah, setiap sel itu punya fungsi berbeda, karena organ yang akan dibentuknya juga berbeda. Jadi, sesuai dengan fungsinya masing-masing, dia akan membentuk organ dalam tubuh itu. Oke, nah di dalam tubuh kita ini ada satu sel yang utama, sel yang penting banget. Mungkin pernah dengar di abad ke-19 dulu banyak, bahkan di abad-abad yang dulu kerajaan-kerajaan banyak mereka permaisurinya pengen awet muda, lalu dia pakai terapi plasenta dan sebagainya. Pernah dengar mitos atau cerita-cerita yang lama seperti itu? Kalau pernah dengar cerita-cerita seperti itu, ini ada teorinya sebenarnya, dan ini yang dikembangkan di abad ke-19, kemudian di abad ke-20 makin dikembangkan oleh para sains. Nah, di dalam tubuh kita ini ada namanya sel induk, atau dikenal sebagai sel puncak. Sel induk ini apaan sih? Sel belum mengalami perubahan sama sekali, jadi belum jadi sel untuk jaringan mata, belum jadi sel mata, belum jadi sel hati, belum jadi sel kulit, belum jadi sel otot, belum jadi sel darah, belum jadi sel apapun juga. Dia masih bentukan awalnya, atau disebut juga sebagai pabrik sel. Orang awam lebih mengenal sebagai sel punca. Sel punca ini dia bisa membentuk, menghasilkan berbagai sel baru yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Di mana organ tubuh ini ada yang rusak, dibutuhkan perbaikan, diambil dari sel inti ini, sel utama ini, pabrikan awal ini, bentukan awal ini, sel punca ini. Jadi dia bisa berubah, bisa dibentuk sesuai dengan di mana dibutuhkan di dalam tubuh kita.
Oke. Sehingga menghasilkan berbagai sel baru yang lebih spesifik, misalnya organ mata rusak, jaringannya rusak atau mulai mengalami kerusakan, sel-sel yang sudah mulai bermasalah, itu kerjaannya sel punca, stem cell di dalam tubuh kita. Stem cell itu istilah bahasa Inggris sebenarnya ya. Dan stem cell ini digunakan sebagai suatu terobosan dalam dunia kedokteran yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sebelumnya tak bisa disembuhkan. Sudah ada penelitiannya khususnya buat Parkinson, Huntington, terus juga HIV, dan berbagai macam penyakit ya yang tidak bisa disembuhkan, kanker dan sebagainya. Nanti saya beritahu AFC ini posisinya di mana. Oke. Stem cell ini sayangnya di dalam tubuh kita ini jadi non aktif pada usia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun, makanya anak-anak itu kita dengarkan sampai umur 18 tahun itu masih ada proses pembentukan sel-sel, jaringan organ dimatangkan di situ. Setelah usia 18 tahun, stem cell itu, sel punca itu, pabrikan sel bentukan awal itu tak aktif. Next slide. Nah, sumber penghasil stem cell ini di dalam tubuh kita masih ada. Ini ya. Adanya dalam bentuk stem cell embryonik, stem cell dewasa, induced pluripotent stem cells, dan perinatal stem cells. Apa itu stem cell embryonik? Stem cell embryonik ini, next slide, itu adalah stem cell yang didapatkan dari embrio yang umurnya sekitar 3-5 hari. Yang namanya blastokista. Dia memiliki sekitar 150 sel. Nah, bersifat memperbanyak diri, punya potensi untuk memperbanyak diri, dan membelah jadi semua jenis sel dalam tubuh. Dan digunakan untuk meregenerasi atau memperbaiki jaringan atau bahkan organ yang sakit. Tapi, kalau waktunya sudah lewat, nggak bisa lagi diambil untuk jadi stem cell. Ada jeda waktunya. Oke, next slide, stem cell dewasa. Para ilmuwan kemudian meneliti lebih lanjut. Mereka mengekstraksi stem cell dewasa dari berbagai jenis jaringan. Yang paling banyak itu dari sumsum tulang, otak, pembuluh darah, otot rangka, kulit, gigi, usus, hati, dan lain ada. Tapi paling banyak dari sumsum tulang untuk stem cell hematopoietik namanya, yang hubungan dengan darah. Tapi dibandingkan dengan stem cell embryonik, stem cell dewasa ini sifatnya sudah spesifik sesuai dengan tempat yang diambil. Misalnya untuk stem cell kulit ada luka bakar, dia diambilnya dari kulit juga. Gak bisa tuh dari sel kulit dipakai untuk sel mata gitu, menggantikan sel mata gak bisa. Dia sesuai dengan tempatnya, spesifik. Jadi jenis stem cell dewasa ini. Nah, next slide. Kalau induced pluripotent stem cells ini hasil rekayasa genetik yang dilakukan oleh berbagai ahli, diambil dari stem cell dewasa, diubah untuk jadi seperti stem cell embryonik. Jadi seperti bentukan awal lagi, bisa diberikan ke berbagai tempat yang membutuhkan. Tapi ini belum tahu efeknya pada manusia, karena baru dites pada binatang. Gak mau dong kita dites. Kita enak kalau sudah ada hasilnya kan, kita tinggal lakukan. Saya pribadi sendiri tidak mau kalau jadi bahan probandus atau bahan penelitian. Untuk menunjang ilmu pengetahuan boleh, tapi kalau yang masih dari hewan langsung ke kita kan nggak mau. Kita memikirkan safety kita, keamanan kita dan keluarga kita. Next slide, satu lagi, ada namanya perinatal stem cells. Ini beberapa artis kemarin beberapa tahun yang lalu heboh ya. Mereka ambil dari saat hamil sudah punya perencanaan. Mereka mau punya cadangan stem cell-nya, diambilnya dari cairan ketuban dan darah tahan pusat. Tapi kalau sudah lewat waktunya, nggak bisa lagi. Dan orang-orang tertentu aja. Stem cell ini kalau dengerin tadi ya, diambil waktunya waktu embrio 3-5 hari. Terus juga ini diambil dari perinatal stem cell waktu hamil, direncanakan, melahirkan, diambil. Otomatis kalau kita udah lewat waktunya kan nggak bisa ya terjadi ini. Terus kita bicara tadi ngambil stem cell dewasa, diambil dari sumsum tulang dan sebagainya. Enak gak sih diambil dari sumsum tulang? Gak enak. Operasi melahirkan aja deh. Operasi seksio sesar. Kalau spinal anestesi, terbawa juga kan pasti ada rasa-rasa nyeri di situ. Untuk menghilangkan, tapi pada
pada saat dimasukkan jarumnya masuk ya. Jadi kalau teori stem cell yang disebutkan ini prinsipnya ada efek sampingnya jelas, rasa nyeri, efek samping terjadi dalam tubuh kita dan dari tulang bisa terjadi perdarahan, anemia dan sebagainya, belum lagi infeksi. Terus juga sulit pengerjaannya, izinnya, kontroversi. Di Indonesia baru ada sekitar belasan rumah sakit saja yang sudah dapat izin resmi. Karena ini merupakan kontroversi dari beberapa keyakinan dan peraturan. Jadi karena ada undang-undang yang mengatur ini, tentu harganya pasti nggak murah. Artinya mahal. Kalau saya bilang bukan mahal lagi, sangat mahal. Sudah ngantuk. Kalau kita bicara soal mahal aja, ya oke lah, cari-carian ya. Tapi emang mau kita kena efek sampingnya? Infeksi, terus juga perdarahan, nyeri. Nah, kita mau dong. Makanya kita hadir di tempat ini supaya tahu. Oke, next slide. Nah, ini tadi saya bilang. Jenis-jenis transplantasi sel yang tadi saya sebutkan itu tadi tidak aman, efek sampingnya dan sebagainya, sulit, menyakitkan, bukan sekedar mahal. Saya bilang sangat mahal. Karena bukan sekedar mahal. Karena kerjanya nggak bisa cuma satu kali. Chris Dayanti bilang, kalau lihat tahun 2016 ya artikelnya di Kompas, saya ada lihat itu stem cell dia sekali suntik sekitar waktu itu ya 2016 5-7 juta sekali dapat. Perempuan 1 minggu sekali, wow habis berapa? Pengerjaannya habis cuma sekali. Karena ini berusaha untuk membangkitkan stem cell yang ada di dalam tubuhnya, selain menyediakan bahan bakunya. Jadi nggak murah, butuh beberapa kali. Jadi kalau menurut saya, kalau dibilang AFC ini mahal, enggak. Nanti next slide. Kita next slide yang tadi saya lupa bilang. Nah ini jenis-jenis, bukan? Yang tadi benar? Sebelum ini saya udah jelasin jenis transplantasi stem cell. Tadi kan sudah tahu jenis, sudah tahu sumber asalnya. Dan ini jenisnya. Dia ada transplantasi stem cell autologous. Artinya apa? Itu diambil dari diri sendiri untuk diri sendiri. Jadi diambil dari sumber tulang kita sendiri, tujuannya untuk diberikan pada diri kita sendiri. Tapi bisa juga dari pendonor yang lain, misalnya keluarga atau yang jenis tes HLA-nya dia segenetik sama. Ada tes yang mahal, nggak murah. Di keluarga juga kalau yang kedua itu allogenik ini didapatnya dari bisa keluarga, kakak, adik, ayah, ibu bisa dari situ. Yang berikutnya transplantasi stem cells singenik. Singenik ini apa? Khusus buat yang kembar identik. Karena biasanya kalau kembar identik punya kesamaan untuk genetiknya mirip. Oke, next slide. Terapi stem cell ini kalau secara natural akan mengalami, kita nih sel secara natural akan mengalami namanya apoptosis. Apoptosis itu apa sih istilah medis? Yaitu di mana sel-sel itu seharusnya secara alami, secara natural akan mengalami kematian. Sama seperti kita dari bayi, dari lahir, 0 hari sampai kita jadi anak, jadi bayi, anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, lansia, lalu mati. Begitu juga dengan sel, secara alami seharusnya ada proses rentang usianya. Rentang usianya ini bervariasi. Misalnya kayak kulit, masa hidupnya berganti dengan sel baru itu sekitar apoptosisnya mengalami sekitar 32 sampai 38 hari. Jadi regenerasi sel dengan sel baru. Jadi kalau ada luka di kulit kita, itu bisa sembuh sendiri, bisa hilang, cuma butuh waktu. Nggak bisa yang simsalabim langsung baik, nggak bisa. Nah, proses kematian ini akan dipercepat oleh faktor pemicu yang lain. Misalnya apa? A bad lifestyle, arti gaya hidup yang jelek. Mulai dari apa? Input. Karena segala sesuatu kehidupan kita akan dinilai dari apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita berikan pada tubuh kita. Itu akan tercermin dengan tubuh kita saat ini. Oke? Khususnya kalau di terapi kesehatan, input apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Sebutannya saya sebut 3J. 3J itu dari apa? Jenis dan jumlah. Jenis dan jumlah. Jenis makanan, kalau kita jumlah makanan kita nggak balance antara karbohidrat, protein, dan lemak, otomatis akan terjadi gangguan. Kalaupun kita mau diet tertentu, misalnya diet keto, kita gunakan untuk jangka panjang, pasti akan berefek pada tubuh kita kalau nggak balance. Karena Tuhan sudah ciptakan tubuh kita ini sempurna. Sudah
sudah diatur sama Tuhan bagus sekali. Gak ada yang bisa nyamain. Robot sebagus apapun, robot secantik apapun, di Jepang banyak kan robot-robot cantik seperti manusia, gak bisa nyamain dengan ciptaan Tuhan. Karena ini sempurna, cuma karena kadang-kadang kita, ketidaktahuan kita, maka kita sembarangan. Kalau dulu-dulu mungkin pola hidup kita gak bagus, suka makan yang manis-manis. Sekarang kan sudah mulai mengerti, kita mulai jaga. Tapi yang dulu-dulu, numpuk gak dalam tubuh kita? Iya, pasti ada penumpukan. Nah, input tadi bicara tadi jenis, bicara jam, maka kita harus teratur. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Terus jumlahnya harus ditangkap sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan aktivitas. Otomatis bayi, anak-anak, dewasa, yang sakit, yang sehat beda kebutuhannya. Yang aktivitasnya di dapur ruangan cuma duduk dengan aktivitas yang katakan berat, bahkan perlu berkeringat, itu pasti kebutuhannya berbeda. Nah, terus kita bicara juga dipengaruhi apa? Olahraga dan istirahat. Menurut anjuran WHO kita seharusnya olahraga seminggu 3-4 kali, sering sehari. Berapa lama olahraga sendiri? 30 menit. 10 menit pemanasan, 10 menit pendinginan, totalnya 50 menit. Karena kalau dibuat 30 menit yang terbakar itu cuma kalori kita. Kolesterol jahat nggak terbakar. Sedangkan yang kita butuhkan karena ada kelebihan berat badan, kelebihan kalori, itu kan karena menandakan adanya deposit kalori yang berlebihan yang ditaruh di dalam bentuk lemak dalam tubuh kita. Nah, kalau kita cuma bakar kalori akan masuk dalam tubuh kita yang jadi energi, ATP atau ADP. Tapi ini yang dibutuhkan bukan sekedar itu, kita pengen supaya penimbunan kolesterol jahat dalam tubuh kita bisa dipecahkan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kolesterol baik adalah berolahraga. Olahraganya harus cuma sebentar. Kalau kita cuma olahraganya 10 menit, nanti dicicil siang 10 menit, malam 10 menit bisa nggak bisa. Olahraganya harus waktu tertentu tadi 10 menit pemanasan, 30 menit olahraganya, 10 menit pendinginannya, totalnya 50 menit supaya ada manfaat buat tubuh kita. Nah, istirahat. Kita usia dewasa saja, dewasa muda maupun tua, itu minimal banget tidurnya harus 6 jam sampai 8 jam. Kalau sakit butuh istirahat yang lebih. Kalau kelebihan salah, kurang juga salah. Jadi segala sesuatu harus balance. Polusi juga mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi proses kematian sel secara cepat. Polusi udara, polusi air, polusi apapun juga ya. Terus polusi genetik, bisa nggak? Bisa, sangat berpengaruh pada kematian sel. Ada yang memang basicnya turunan dia kromosom tulang, itu bisa bermasalah nggak nanti? Iya. RPD itu riwayat penyakit dahulu. Kalau dulu pernah riwayat punya kista, sudah selesai dok, sudah terkontrol, ada riwayat penyakit dahulu, penyakit degeneratif seperti diabetes dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi untuk masa hidup sel di dalam tubuh kita. Nah, sel-sel yang termati itu harus diganti, harus diregenerasi dengan sel baru yang berfungsi optimal tentunya. Kalau berfungsi optimal, selnya karena gaya hidup yang jelek, misalnya kebutuhan tubuhnya harus balance antara karbohidrat, lemak dan proteinnya. Tapi yang masuk lebih banyak lemaknya, yang masuk lebih banyak karbohidratnya atau lebih banyak yang lainnya, maka itu akan membuat fungsi tubuh kita nggak akan maksimal. Sel-sel dalam tubuh kita akan berfungsi maksimal untuk mengganti atau meregenerasi sel-sel yang akan rusak atau yang sudah rusak. Oke. Nah, disinilah peran dari stem cell terapi. Oke, next slide. Nah, terapi stem cell ini menjamin penggantian sel-sel yang telah mati dalam tubuh kita. Jadi sangat penting karena tubuh kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Makanya saya seringkali sampaikan kepada pasien-pasien saya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Karena kalau kita bahagia, kita happy, otomatis akan membuat diharapkan sel-sel stem cell tadi yang tidak aktif diaktifkan kembali. Karena dalam tubuh kita ada sel-sel yang sudah disediakan Tuhan untuk meregenerasi tempat-tempat yang rusak. Cuma kan tidak aktif, apa yang harus dilakukan? Nah, next slide. AFC stem cell therapy ini berada di posisi nutraceutical. Karena di dalam farmasi itu ada 3 tempat, yaitu pharmaceutical, phytofarmaceutical, dan nutraceutical. Nah, pharmaceutical itu adalah terapi medis pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter.
Meresepkan obat-obatan, keluhannya apa, itu farmaseutical. Lalu fitofarmaseutical dikenal sebagai obat herbal, ya. Tapi urutan medicine itu dia kalau terapi yang benar itu sebenarnya mulai dari diri sendiri dulu. Saya sering datang ke pasien datang ke saya selalu sampaikan, gak cukup minum obat, tapi lifestyle changes harus dikerjakan. Dari bad lifestyle harus be a good lifestyle. Saya selalu bilang pasien, gak apa-apa pasien nanti gak lagi sama saya karena ketemu sudah sehat, ya gak apa-apa. Nanti dia akan sampaikan ke orang lain bahwa saya sudah sehat ketemu dengan dokter Ira. Kenapa? Karena saya selalu sempatkan untuk ngasih tahu pasien, ubah gaya hidupnya. Pola makan gak benar diperbaiki, pola tidur gak benar diperbaiki. Gak pernah olahraga, ayo pelan-pelan bertahap. Orang gak pernah olahraga, dipaksa olahraga seperti atlet gak bisa, bertahap. Semuanya perubahan secara bertahap, tapi punya target, fokus dengan target yang kita dicapai. Oke, hidup sehat utama. Nah, nutraceutical ini kenapa tadi ini di atasnya daripada herbal, karena dia posisinya ada di apa yang masuk dalam tubuh kita. Dari konseling terhadap pasien, pelaksanaan terapi orang sakit maupun sehat, saya selalu lanjutkan begini. Pertama, perbaiki gaya hidup. Perbaiki gaya hidup apa yang masuk dalam tubuh kita tadi. Input 3J, jenis, jam, jumlah. Ini masuk dalam jenis nutrisi yang harus masuk dalam tubuh kita. Makanya kenapa ini posisinya sebenarnya ada di depan. Kemudian kedua apa? Exercise dalam istirahatnya. 3 baru medicine. Kalau pasiennya nggak bisa kooperatif atau kondisi memang berat, sakitnya sedang ke berat, maka otomatis medicine akan diberikan. Karena kalau pasien datang kepada saya nggak kasih obat. Yang diberikan apa? Perubahan gaya hidup, olahraga, paling ya karena dia sudah ke dokter bilang minta obat katanya. Nggak ada obat sebenarnya, dikasih vitamin jenisnya. Oke. Nah, produk nutrisi oral ini, AFC ini, tadi kan sudah jelaskan sama Coach Jimmy sedikit soal SOP Subarasi, Utsikusi, dan Sensei Suru. Nah, dia adalah produk nutrisi oral, khususnya yang juga tadi, SOP Subarasi dan Utsikusi. Kalau Sensei Suru kan secara topikal atau dari luar ya maksudnya. Dia berperan sebagai apa? Sebagai messenger, pembawa pesan. Dia menyuguhkan kebutuhan sel-sel dalam tubuh kita untuk membangkitkan stem-sel yang ada dalam tubuh kita. Sel punca yang tidak aktif. Dia berperan seperti itu. Nanti di slide berikutnya nanti ada beberapa penjelasan dari paten-paten yang sudah keluar, yang sudah ada sertifikat patennya. Jadi paten ini bukan bicara soal paten AFC, ini bukan bicara paten merek gagal ya. Kalau paten merek gagal gini, kita kadang-kadang menyebutin maaf ya merek tertentu obat. Oh yang patennya dok ya, jadi bukan maksud itu paten di fungsinya. Jadi paten fungsinya itu sudah ada sertifikasinya. Nah, nanti berbagai produk kan ada yang dijelaskan di belakang. Nah, dia mengaktifkan stem-sel yang non-aktif tadi yang usia 18 tahun dan aktif lagi. Sehingga berperan untuk mengganti sel-sel yang rusak mati dengan sel-sel yang baru. Otomatis tua jadi muda kembali. Yang mau awet yang mau awet muda, ayo konsumsi ini. Oke, lama penggunaannya nggak bisa dong, cuma 1-2 hari. Orang stem-sel yang lewat injeksi, lewat proses yang menyakitkan tadi aja butuh waktu, butuh biaya mahal. Ini masa bisa cuma 1-2 kotak, 1-2 hari minum, langsung baik, nggak bisa. Tapi efek subjektivitasnya bisa langsung dirasakan oleh pengkonsumsinya. Banyak testimoninya, tapi ilmu kedokteran kan nggak bisa berbicara soal testimoni aja. Justru karena itu saya berdiri di tempat ini untuk menjelaskan. Ini bukan sekedar testimoni, ini ada dasar teorinya, ada dasar terapinya. Lama penggunaannya minimal 6 bulan. Karena kenapa? Proses regenerasi sel butuh waktu. Nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa cuma 1 kotak atau 28 hari, nggak bisa. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu minimal 6 bulan. Setelah 6 bulan sudah enak, sudah bagus, sudah sehat. Gimana dok? Boleh sambung lagi? Mau awet muda? Mau awet mau punya cadangan stem cell dalam tubuh, lanjutkan konsumsi. Mudah-mudahan kita semua diberkati sehingga dicukupkan dananya untuk membeli. Kan seperti itu ya. Oke, next slide. Penggunaan 6 bulan tadi jangan putus-putus ya. Kalau putus-putus otomatis nggak memberi efek maksimal. Kalau kita mau beri efek maksimal, otomatis kita punya kedisiplinan, harus teratur dan berkesinambungan. Oke. AFC ini stem cell terapi, suatu terobosan dalam dunia medis yang bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit yang sebelumnya tak bisa disembuhkan. Penyakit degeneratif, ada 50-an lebih menurut Medcast ya, seperti hipertensi, stroke, diabetes,
obesitas, malnutrisi, berbagai macam, ada banyak. Autoimun, lupus, psoriasis dan lain-lain, alergi, dermatitis alergika dan sebagainya. Dan yang vaksin tadi saya bilang awet annum, karena sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah tua yang akan rusak itu dipersiapkan ketersediaan untuk sel bentukan awal sehingga tetap kita bisa jadi awet muda. Next slide. Nah, hari ini ada tambahan yang saya mau bicara sedikit, ini cepat aja kalau ini jadi terlalu bahasa karena tadi sudah ada dikasih pembukaan oleh Coach Jimmy. Salmon ovary peptide SOP, jadi SOP ya pasti ini banyak dari salmon ovary peptide. Bagaimana cara kerjanya? Next slide. Salmon ovary peptide ini diambil dari ikan yang cuma ada di perairan Jepang. Nama ikannya Orchorhynchus keta salmon. Kantong telurnya yang diambil. Nah, diambil ekstra peptidanya. Peptida itu apaan sih? Ikatan asam amino tertentu. Salmon ovary peptide ini yang menjadi pembawa pesan ke dalam tubuh kita untuk meningkatkan insulin-like growth factor atau IGF-1 yang menjadi pembangkit stem cell di dalam tubuh kita. Sel awal, sel bentukan awal, di mana IGF-1 ini berperan dalam penyembuhan luka, penyembuhan sel-sel rusak, dan dia juga terutama tadi mengaktifasi bentukan sel yang belum ada spesifik, jadi bentukan awalnya, pabrikan awalnya, dan dia berperan untuk regenerasi sel. Next slide. Nah, ini isinya cepat aja, nanti bisa dibaca, tanggal kegoen dan sebagainya. Next slide. Gak apa-apa, cepat aja ya. Nah, ini amino acid, nucleic acid, ini bentukan DNA, RNA. Nah, chondroitin, bagi kita ada tulang rawan juga elastin. Next, kolagen. Nah, ini dia. Kalau tadi bicara tentang paten, ini paten fungsi dari SOP 100. Bentukan keluaran pertama dari SOP Subarasi adalah ini. SOP Subarasi ada penambahan 2 peptidanya. Ada penambahan juga 50% dari SOP 100 ini. Kalau SOP 100 ini satu sasetnya isinya cuma 100 mg. Dia patennya tadi sudah disebutin ya, untuk regenerasi sel, untuk sirkulasi, melancarkan sirkulasi darah, dan juga dia untuk anti penuaan, anti-aging. Nah, ini sudah ada testimoninya di berbagai macam penyakit. Contohnya banyak terjadi ini, penurunan gula darah terkontrol. Saya ada beberapa pasien konsumsi ini, mulai dari konsumsi obat, dia konsumsi ini memang sampaikan kepada saya. Pernah disaksikan juga karena salah satunya adalah Pak yang punya istri, stokis kita di sini di Banjarmasin, itu pernah mengalami peningkatan gula darah. Sempat saya kasih terapi selama kurang lebih 3-6 bulan, masih belum ada perbaikan karena lifestyle changes-nya tidak dikerjakan dengan baik. Nah, penting sekali, makanya saya selalu bilang sama pasien, biar minum obat segudang, kalau nggak ada perbaikan daya hidup akan bolak-balik sakit. Ayo, sumbernya di mana? Kalau peningkatan gula darah, otomatis kan apa yang masuk dalam tubuh kita selain memang pabrik daripada insulin dalam tubuh kita sudah mulai error. Tapi selagi masih tahapan awal, misal pre-diabetes, baru pre akan kena kencing manis, masih bisa diperbaiki nggak? Masih bisa ditolong nggak pabrik selnya? Bisa. Sel pankreasnya bisa ditolong. Ya, satunya konsumsi ini. Karena dari testimoni beberapa pasien, khususnya istri itu, setelah dikonsumsi sekitar 6 bulanan, hasilnya memang kebiasaan usianya turun. Dan kalau makan masih begitu, masih belum perbaikan ini. Artinya bahwa di dalam tubuhnya ada berusaha perbaikan sel-sel dari sel pankreasnya, sel beta, sel alfa pankreasnya bisa diperbaiki. Makanya ada penurunan dari HbA1c-nya. Tapi saya tidak ajukan seperti itu. Saya tetap tekankan sama pasien saya 3J, jenis, jam, jumlah. Karena ini termasuk dalam nutrisi, saya perbolehkan. Karena menunjukkan hasil, akhirnya obat yang tadinya ada kombinasi, lalu saya turunkan, lalu akhirnya lepas daripada obat, saya suruh lifestyle changes. Ya, thank you. Nah, itu congratulations buat Ismail ya. Karena memang dengan penyediaan bahan dasarnya ada perbaikan di selnya. Tapi tetap kuncinya, kalau tidak mau saat ini aja, kita mau bicara
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, otomatis harus dibarengi dengan perbaikan gaya hidup. Nah, terus juga di stroke, banyak testimoni nanti akan didengarkan sendiri, bahkan dari pasiennya sendiri yang sudah mengalami perbaikan. Karena kenapa? Ada proses regenerasi sel dari produk dari SOP Subarasi ini, yang tadi produknya ada beberapa dengan kusi-kusi. Terus juga sendi, yang sakit-sakit sendi dan tulangnya, ginjal, dia berusaha untuk memperbaiki sel-sel kejadian sel-sel. Makanya banyak testimoni yang tadi cuci darah 3 kali, turun 2 kali, turun sekali, tapi tetap tidak boleh meninggalkan medicine karena posisi di nutrien. Tadi kan saya jelaskan ada pharmaceutical, phytopharmaceutical dengan nutraceutical. Ini posisi nutraceutical itu bahan di dasarnya sebenarnya. Tapi tetap karena sakit otomatis yang di pharmaceuticalnya yang di atas tadi penjelasan tadi tidak bisa dilepaskan. Dia pasti menggunakan sebagai terapi. Tapi kalau sakit dia otomatis di atas. Untuk sehat terutama atas otomatis. Nah, terus untuk autoimun banyak penyakit autoimun yang kadang-kadang penggunaan 1-2 kotak 1-2 bulan itu mengalami perubahan yang tidak enak. Saya menyampaikan ke pasien coba dipertahankan karena terapi ini untuk 6 bulan. Terapi tambahan nutrisi ya, maksudnya ada nutrisi yang wajib kita makan sehat otomatis ya. Beri kesempatan perut ini bekerja. Kadang-kadang ada yang kok tambah gatal ya dok ya. Oke, saya kasih obat tambahan, tapi kalau memang tambah berat, oke kita lihat dosis yang sekian, kita turunkan, disesuaikan. Makanya penting untuk tadi kata begini, bicara dengan dokternya. Boleh nggak saya konsumsi ini? Karena ini posisi di nutrial. Kalau dokter nggak pernah dengar, karena banyak juga dokter yang nggak pernah dengar ini. Jadi mungkin dokter bisa lihat dok, maaf, bukan mengajarin, tapi mau ngasih bahwa ini ada di NIMS posisi di nutrial. Saya kita boleh tidak. Tapi kalau memang ada alergi berat, lebih baik ya dilihat, tanyakan dokter, kita bantuan dokter panduan. Dari dokter-dokter AFC bisa kok bantu untuk berapa lama. Pasien saya ada yang pernah gatal begitu, saya kasih obat antihistaminnya karena perpasan histamin terjadi. Rupanya adalah detox, proses detox. Artinya apa? Proses dulu reaksi penumpukan dari berbagai bahan yang tidak baik ada dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan. Jadi karena ini berperan untuk merangsang sel-sel baik itu ada dalam tubuh kita, tercukupkan bahannya sehingga terbentuk sel-sel baru sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, kebutuhan jaringan dan organ. Maka karena ada reaksi detox, reaksi yang tidak nyaman pada pasien. Berapa lama harus ditahan seperti itu? Bervariasi. Dan saya selalu bilang selalu ada harapan. Kalau mau coba, ayo. Kalau pasiennya semangat, kita harus berikan jalan yang benar bahwa karena ini bukan obat, efek samping otomatis lebih minimal dibandingin kalau tidak menggunakan obat. Meskipun ada beberapa orang yang memang basicnya alergi berat, makan makanan tertentu dia nggak tahan. Ya kalau dia ada alergi kita nggak bisa paksakan. Tapi kalau tidak ada alergi yang tidak terbukti gara-gara penyebab dari ini, kita dilanjutkan karena itu detox, proses detox untuk mengeluarkan hal yang tidak baik dalam tubuh kita, penumpukan asupan yang tidak baik sebelumnya dalam tubuh kita dikeluarkan. Jadi kadang-kadang ada yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Terus di situ jantung otomatisnya tadi ada paten untuk agregasi trombosit, pengumpulan darah, itu kerjanya nanti saya jelaskan di bawah. Ada keluhan masalah cancer untuk anti-tumor agentnya karena dia antioksidan tinggi, jadi berperan sangat baik untuk membantu sel-sel cancer itu kan sel-sel nggak mau mati. Kan sel-sel kita ada proses si apoptosis tadi. Nah kalau cancer ini dia nggak mati, dia mau hidup terus, mau hidup terus, otomatis jaringan yang kena, misalnya organ yang kena, misalnya kenanya cancernya di usus, dia makan jaringan sehat. Sesudah dari jaringan sehat itu habis, dia akan metastasis pindah. Bisa ke paru, bisa kan nggak sendiri kan kita ya, posisinya kemana dia metastasisnya. Justru karena dia sel cancer ini nggak mau mati, makanya ada beberapa tindakan dari medicine, dari kedokteran yang tetap dilakukan. Tapi sel ini berperan untuk menyediakan kebutuhan sel-sel yang mati akibat misalnya radioterapi, kemoterapi, akibat dari sel cancer tadi. Jadi tetap harus ditangani. Jangan cuma berharap tanpa pengobatan dokter, cuma berharap dengan ini. Soal kesembuhan itu mujizat Tuhan, bagiannya Tuhan. Medicine pun ada keterbatasan kuasa.
tetap ada satu kuasa yang nggak bisa dijelaskan dari ilmu kedokteran secara kuliah apapun juga, yaitu kuasa Tuhan. Karena itu kalau menurut saya, tetap kalau sudah ada SOP-nya, sudah ada penjelasan terapinya, saya sarankan siapa saja saya datang kepada saya akan jelaskan. Nah, jalanin. Kalau memang misalnya ada cancer apa, dilakukan pengobatan sesuai dengan cancernya, sesuai dengan kebutuhan penyakitnya, dibarengin. Bagaimana proses pemulihannya? Saya perhatikan lebih cepat dibandingin orang-orang tidak konsumsi. Apalagi kalau dia tidak semangat ya, otomatis kata saya bilang hati gembira adalah obat yang manjur, karena itu akan merangsang protein ya, hormon gembira kita untuk meningkat. Saat kita gembira, otomatis sel-sel juga akan bangkit lagi. Migrain, sakit kepala terus menerus, atau sumbernya dari mana, padahal migrain ini berjalan, jadi cari penyebabnya apa ya. Tiroid, rambut, tiroid ini sebenarnya bagian dari penyakit degeneratif. Oke, ini kumpulan dari beberapa macam penyakit degeneratif dan juga autoimun. Ada testimoninya sangat banyak sekali, kalau cari di Facebooknya AXL Life Science tuh ada, atau di YouTube-nya juga ada. Next slide. Oke. Nah, kita bicara tadi, saya bilang tadi ya, Subarasi SOP Subarasi ini dia ada tambahan 2 peptid dari yang didapat dari otot ikan sarden yang memberikan efek antihipertensi, dan juga diambil dari fruit flow kulit biji tomat yang memberikan efek anti agregasi trombosit atau anti penggumpalan darah, penjedalan pengentalan darah gitu ya. Jadi kalau dari yang SOP 100 itu ada tambahannya sekitar 50%, makanya jadi yang 100 mg per saset dari SOP 100 itu jadi 150 mg. Makanya kalau anjuran penggunaan dari 1 sampai 6 saset per hari yang SOP 100, SOP Subarasi ini penelitian memang sudah keluar itu adalah 1 sampai 4 saset sehari sesuai dengan kebutuhan. Bisa nggak dinaikkan dosisnya sesuai kebutuhan? Bisa, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, next slide. Mekanisme kerja antihipertensinya, ini patennya, yang SOP Subarasi dengan SOP 100 tadi ada efek antihipertensinya. Kenapa? Ini kerjanya. Angiotensin itu dihasilkan di liver sebagai agen inaktif. Nah, dia bila diubah menjadi angiotensin 2, berubah dia jadi agen yang aktif. Nah, angiotensin 2 ini tadi menimbulkan reaksi adanya kontriksi pembuluh darah, di mana menyebabkan penahanan perifer jadi meningkat, sehingga menyebabkan blood flow dari jantung itu meningkat, lalu timbul hipertensi. Nah, perubahan dari angiotensin 1 sampai 2 ini bisa dilakukan oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. Nah, untuk menghambatnya itu pakai inhibitor ACE. Nah, kalau di produk farmaseutika ada namanya captopril, pernah dengar ya? Yeah. Oke, obat antihipertensi. Nah, kerjanya peptid sarden ini itu produk nutraceutical, otomatis dia produk yang bisa kita konsumsi berdasarkan obat sekalipun bisa efek samping lebih minimal karena dia produk nutrisi. Dia kerjanya seperti kerjanya captopril. Jadi dia menghambat pembentukan dari S, angiotensin converting enzyme. Makanya ada patennya dan itu sudah teruji, ada sertifikasinya. Next slide. Anti agregasi trombosit, memang ini masih dalam proses penelitian mendapatkan sertifikatnya, tapi sudah ada penelitiannya di mana trombosit dan keadaan inaktif ini berenang bebas dalam darah kita. Nah, bila teraktivasi, dia akan membentuk seperti duri-duri melekat lalu bisa menyebabkan pembekuan, mengental. Next slide. Efeknya ini yang bisa ditahan tadi. Oxidative stress, karena dia juga ada antioksidan yang tinggi ya di dalam SOP Subarasi. Next slide. Ini prosesnya. Next slide. Ini proses penimbunan plat di dalam pembuluh darah kita, di mana penimbunan plat itu nggak bisa cuma 1-2 hari. Sakit kepala dong, habis makan kemarin makan ini kebanyakan, baru kemarin nggak begitu. Pasti itu proses sudah pola hidup yang sudah berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Jadi bisa menimbulkan penimbunan plat di dalam pembuluh darah kita. Penimbunan plat di dalam pembuluh darah kita ini bisa menyebabkan pembuluh darah tadinya elastis itu jadi keras, rapuh, mudah pecah. Itu yang bisa berbahaya. Kalau pecahnya di otak bisa jadi stroke, di jantung bisa serangan jantung, di kaki atau organ ekstremitas kita, organ gerak kita itu bisa menimbulkan kesemutan, kebas, pegel-pegel, itu dan sebagainya. Oke, bisa di liver, hati dan sebagainya. Next slide.
Paten merek plus paten fungsi otomatis ya, seperti saya bilang tadi, kalau paten merek itu merek dagang aja ya. Kalau paten fungsi itu definition tadi sudah dijelaskan panjang hal, sudah dijelaskan. Next slide. Nah, persubarasi ini sekali lagi bukan obat untuk indikasi penyakit tertentu, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, khususnya penyakit degeneratif, autoimun dan sebagainya. Kalau obat, suatu indikasi harus ada uji klinisnya untuk penyakit yang diindikasikan, tidak boleh sembarangan memperluas indikasi penggunaan. Kalau paten fungsi seperti melancarkan darah, berlaku untuk kondisi fisiologis ataupun patologis pada semua kondisi berdasarkan temuan fisiologisnya, tidak dibatasi penyakit yang ada, tidak dibatasi juga tahun penelitiannya. Kalau obat, medicine dia ada tahun penelitiannya, nanti ada masa kedaluarsanya lanjut diperbarui lagi. Kalau ini tidak ada, sampai ada penelitian lain yang mendatangkan temuan awal. Ini paten fungsi bedanya. Next slide. Nah, bagaimana kalau autoimun? Alergi tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, karena dia antioksidan tinggi, bisa melakukan peradangan, perbaikan kerusakan sel, sehingga mengeluarkan antihistamin dalam tubuh kita. Next slide. Tadi sudah saya jelaskan soalnya. Bagaimana SOP membantu penderita kanker? Yaitu bisa dijelaskan regenerasi sel, alihkan darah segar sebagai antioksidan yang tinggi untuk menangkal radikal bebas. Next slide. Menangani hipertensi tadi saya jelaskan. Nah, yang tadi sebagai untuk menghambat pembentukan dari ACE tadi. Dia juga meningkatkan aliran darah sehingga tensi akan turun secara otomatis oleh sistem kardiovaskular kita. Jadi organ-organ tubuh kita khususnya jantung dan pembuluh darahnya, ginjal, otak dan sebagainya otomatis akan membaik. Oke. Next slide. Bagaimana nih membantu penyakit lambung kronis, GERD atau penyakit lambung yang akut tiba-tiba? Kalau kita tidak perbaiki gaya hidup, makanya saya selalu kasih, kalau pasien datang ke saya kasih tahu. Lifestyle changes, saya bilang, ngarepin obat boleh, tapi nanti kembali lagi kalau pola hidupnya tidak diperbaiki. Karena itu berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup. Habis makan harus berbaring, gak boleh, saya bilang. Berapa lama gak boleh berbaring dong, habis makan 3 jam, saya bilang. Kenapa? Lama banget kok, berbaring kalau 1 jam, saya bilang 3 jam. Kenapa? Kan apa yang masuk dalam tubuh kita masih lagi di hancurkan, apalagi maaf ya, kalau makan orang Indonesia kan cepet ya, 5-10 menit sudah selesai makan. Ke orang luar ya makan dia punya duit 32 kali punya, baru dia telan gitu. Kita enggak, apalagi ya kalau langsung 5 menit habis tambah lagi deh. Karena kalau makan seperti itu, makanya kenapa asam lambung bisa terus bisa naik kalau diperbaiki. Saya bilang makan jangan terlalu cepat, kalau perlu dikunyah, kalau enggak langsung aja dia tunak. Saya suruh nggak bisa melakukan bubar orang begitu makan biasa, tapi dikunyah dulu supaya hancur, meringankan kerja dari lambung kita, meringankan kerja usus kita. Dia kontraksi untuk mencernah makanan, dapat sari-sarinya untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena tidak bisa langsung memperbaiki tanpa berbagai gaya hidup, hampir semua terapi seperti itu kok. Harus perbaiki gaya hidup dulu. Makanya saya bilang ini lebih baik daripada sekedar herbal. Saya nggak bilang pharmaceutical ya, saya bilang phytopharmaceutical. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini posisinya di depan untuk terapi yang sakit. Yang sehat aja harus perbaiki itu dulu di depan kan. Makanya kenapa ini lebih baik daripada sekedar bicara herbal. Oke. SOP kalau di dalam kasus GERD, masalah lambung, masalah standar bisnis, dia membantu proses penyembuhan luka tadi. Karena apa? Menyediakan bahan-bahan dasarnya membangkitkan stem sel kita yang tidak aktif tadi untuk terjadi regenerasi di mukosa lambung, di otot sphincter dari esofagus, bahkan di usus kita juga dia berperan. Nah, kalau sering makan kekenyangan, jam tidak teratur dan 3 jenis yang jumlah pasti bermasalah, ya. Oke, jadi harus diperbaiki. Berat badan tuh tidak boleh overweight, kurang tuh tidak boleh. Jadi kelebihan nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Yang bagus apa? Berat badan ideal. Saya mau sampai ideal. Jadi saya ngomong begini juga kadang-kadang beban juga karena berat badan saya masuk obesitas ini. Oke, saya tadi. Jadi karena dia fungsinya sebagai regenerasi sel, bukanlah langsung disenggalikan terapi dokter untuk ada beberapa pasien nanya kan dia pasien yang kebetulan anggota ARC juga sedang mengkonsumsi kerjanya kayak apa sih dok? Bisa nggak dok obat basah pakai ini? Kalau sudah terkontrol boleh lanjutkan ini. Lifestyle-nya dulu diubah, sudah terkontrol lanjutkan. Mau sehat kan? Ya silakan. Ada dananya beli, gak ada dananya berdoa diberkati. Banyak orang berlemak, spicy, gorengan. Kadang-kadang datang dokter gak boleh makan apa. Saya sering ngomong agak cepat ya sama pasien.
sudah berani makan beragi. Waktu itu ada orang nggak boleh makanan beragi itu untuk nggak boleh juga saya bilang. Buku yang manis bergetah, biar buku manis bergetah nggak boleh saya bilang. Mangga dong manis dong, bergetah saya bilang. Nggak dulu kalau mangganya asam, nggak boleh manis dong, tetap bergetah saya bilang. Sementara perbaiki nanti kan sudah sehat boleh. Makan terlalu banyak air juga, hati-hati sekali makan berminyak. Makan terbiasa saya yang saya bilang ya orang Indonesia, makanya banyak keluhan mah tuh nggak di luar, banyak di sini di negara kita. Kenapa? Karena makannya saking nyamannya kali lah. Lalu biar bisa nambah lagi maksudnya. Kalau orang luar nyamannya dia nikmati punya. Makanya saya sering kali kalau pasien nggak bisa diajak kooperatif, pasien nggak bisa diedukasi, sedang kesakitan sekali, berarti saya suruh langsung dia tunang aja. Dia cair dok, enggak. Dia cair ada beberapa konsumsi yang bisa bikin malah meningkatkan asam lambungnya, bahkan tidak bisa untuk membantu proses pemulihannya. Jadi dietnya lunak. Dia cair, dia lunak, dia padat, lain lagi nanti ceritanya. Cukup apa? Cukup kalori, cukup protein. Nah, ini mencukupkan kebutuhan di peptid tadi, di protein kita tadi. Proses-proses lagi sel-sel lagi rusak diperbaiki karena dia membangkitkan stem sel dalam tubuh kita tadi. Next slide. Oke, untuk pertumbuhan rambut. Nah, ini saya ada baca beberapa testimoni dan ada pasien saya yang menggunakan ya rambutnya rontok, agak jendong gitu ya. Dia coba, tadi kulit muka dia cuma karena dia lagi terapi dokter, akhirnya kayaknya ngalamin alergi. Saya bilang gini, ya sudah kalau nggak mau bertahan, saya sudah jelaskan ini detoxnya, cobain aja. Ngomong sama dokter kulitnya di sana, nggak berani dok, gimana sih dokter? Oh ya sudah, oke, kalau nggak berani, tidak bisa terbuka dengan dokter yang di sana, software penggunaannya gunakan untuk rambut. Bilang cuma rambutnya mulai ada tumbuh-tumbuh. Banyak juga testimoni yang dari botak ternyata mulai tumbuh rambutnya, karena dia merangsang, dia berperan sebagai stem cell tadi, mengaktifasi yang tidak aktif dalam tubuh kita, menyediakan bahan-bahan dasarnya, diaktifkan, lalu jadi tumbuh, disesuaikan. Ada masalah nih di rambut, tubuh kita, dia mensensor, oh ya ini butuh, otak juga mensensor, oh ini butuh dia rambut di kepala nggak ada sel-sel rambutnya, lain sehat aja, lalu dia lari ke sana nutrisinya. Tapi kalau ada problem yang lain, sakit karena dari SOP subarasi pun bisa kerja itu, tapi dari dalam. Ini bicara sukses dulu, diolasin secara teratur, tumbuh, belum sampai 6 bulan penggunaan. Jadi ikhtiar ya sebenarnya, nggak ada salahnya mencoba, karena memang ini produk ada dasar terapinya, ada dasar teorinya, bukan asal-asalan ngomong, ayo sampai rambut, iklan sekedar iklan, penelitian sedikit, enggak, ini penelitiannya sudah di beberapa negara. Oke, ini bisa nanti dibaca aja, next slide. Oke, kita bicara soal untuk takaran subarasi tadi saya sudah dijelaskan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan tadi saya bilang bisa dinaikkan bisa, atau bahkan ada masalah problem misalnya belum beradaptasi bisa boleh diturunkan, bisa diturunkan. Jadi tergantung mana sakitnya, komplikasi dan sebagainya macam. Tapi anjurannya seperti ini untuk peningkatannya dan segala macam nanti akan disesuaikan. Kalau yang sehat bisa untuk maintenance sekali sehari untuk orang dewasa. Oke, anak-anak bisa nggak? Konsultasikan bisa? Bisa. Biasanya sih pakai setengah takaran dewasa. Oke, bisa dikonsultasikan juga dengan dokter sebagai kondisi anaknya. Next slide. Orang hamil. Kalau orang hamil aturan umumnya trimester pertama karena proses organogenesis, proses pembentukan organ. Kenapa menghindari segala macam yang tidak sifatnya alami? Tapi memang ada beberapa testimoni yang saya dengarkan itu trimester pertama dia berikan. Tapi kalau saya anjurkan lebih trimester pertama lebih aman. Kalau yang seberataan konsumsinya itu yang asli alami aja. Ini alami nggak dok? Alami. Asli nggak sih? Asli. Nggak ada pengawetnya. Cuman tetap akan lebih baik kalau kita misalnya makan buah segar, ikan segar, langsung kita dapetin seperti itu karena kita ngambil serat-seratnya juga. Jadi bukan sekedar isi di dalamnya, tapi kita ngambil manfaat lainnya yang membantu proses pembentukan organ. Nah setelah trimester kedua, trimester ketiga bisa disesuaikan dengan kondisi. Tapi sangat dianjurkan untuk proses kehamilan khususnya trimester pertama hati-hati karena untuk mencegah cacat janin tadi karena proses pembentukan organ tadi. Nah obat farmasetikal, obat herbal, nutraceutical. Nah ini posisi di nutraceutical untuk aman. Ya ada ininya juga apa namanya, ada risetnya juga, tapi tetap tidak bisa menggantikan testimoni yang banyak ratusan bahkan sudah ribuan sebagai riset medis ilmiah untuk farmasetikal tadi. Makanya saya nggak pernah menunjukkan pasien saya untuk dia stop pengobatan dokter, enggak. Tapi pengobatan dokter bisa lama-lama dikurangi sama dokternya sendiri. Datang konsumsi ini, karena pasien dia nggak cerita di tahap awal, ada perbaikan baru dia buka sama dokter saya konsumsi ini dok. Oh
AFC karena jadi pengen tahu apa menyebabkan kok dia mulai terkontrol problem di dalam tubuhnya. Apa ini perlu apa? Itu akan memberi rasa ingin tahu resiko buat dokternya juga. Terus pertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Kalau saya keuntungan kerugian bukan bicara soal sekedar efek tubuh, tapi juga secara keuangan tadi. Jadi kalau keuangan, kalau efek dari, maaf ya, saya perlu sampaikan, misalnya efek 4 saset bisa didapatkan dengan efek kita minum 4 saset aja sudah bisa memberikan efek. Kenapa kita lebih jadi 6 saset gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya 4 saset sudah ada dengan perbaikan, tahan aja di 4 saset di maksimalnya gitu ya. Jadi jangan bikin terapi sendiri atau di luar daripada anjuran yang diberikan. Konsultasikan ke dokter atau upline Anda, karena upline biasanya suka konsultasi dengan dokter. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa ditingkatkan, misalnya dengan infeksi virus yang sifatnya akut itu bisa dinaikkan. Memang testimoninya banyak sekali ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana cara minumnya? Ada yang bilang kalau di bawah lidah, ada yang kasih air, ada yang di campur makanan, misalnya emangnya kita ada yang pengen biar cepat katanya di bawah lidah, emangnya mau ngapain buru-buru? Tadi saya jelaskan di awal, makanya tetap dasar teorinya, dasar terapinya. Ini stem cell untuk membangkitkan butuh waktu 6 bulan, jadi nggak usah salah memberikan masukan harus bawah lidah untuk memberikan efeknya lebih cepat, tidak ada. Boleh campur dengan air, takutnya kalau orang lansia kita suruh begitu, orang nggak tahu malah kesadaran malah menimbulkan efek bahaya. Jadi campur dengan air nggak apa-apa, minum dengan baik itu nggak apa-apa. Yang penting minumnya secara teratur, kuncinya di secara teratur dan berkesinambungan. Jangan hari ini minum 2 saset, besok 1 saset, besok yang enggak, lalu 2 saset lagi, enggak seperti itu. Oke. Boleh nggak campur air dingin, air biasa atau air panas? Prinsipnya, kalau protein, susu, kalau campur dengan air panas itu rusak. Ini kan di dalamnya ada pektin, asam amino, bagian dari kata asam amino, otomatis protein. Jangan kasih air panas, kalau dikasih air panas rusak. Nggak bisa dong minum tanpa, maksudnya nggak bisa yang air dingin atau air biasa suhu ruangan. Ada orang yang sudah terbiasa dengan air hangat, lalu kalau dengan air hangat boleh nggak boleh? Dengan air hangat, bukan panas ya, karena yang bikin rusak itu kalau panas. Kalau masih suhunya sekitar 20 derajat, yang saya katakan campur dari air panas dicampur gitu, baru kita masukkan, nggak apa-apa, asal jangan dari saset tadi itu esopus berasa atau diskusinya langsung disiram air panas, bukan. Jadi kasih airnya dulu, air panas campur air dinginnya lalu diaduk gitu. Bisa ya, itu salah satu caranya. Next slide. Oke. Ada jam biologis tertentu nggak? Kayak jam 5, jam 9, usus besar, lampu kerja, terus jam 5 sampai jam 7, ginjal yang bekerja. Ngapain sih ribet? Gak usah ribet-ribet. Jadi jamnya asal teratur tadi, berkesinambungan, kuncinya di situ. Kalau udah minumnya pagi terus, malam terus. Kalau ada problem misalnya ada mau diambil sesudah makan 1 jam boleh nggak? Boleh. Jadi sesuai kondisi pasien, jangan dipaksakan. Kadang-kadang ada orang yang dia karena subjektivitas ya, minum sebelum makan, lalu katanya asam lambungnya naik. Padahal sebenarnya proses asam lambung naik itu bukan proses yang 1-2 hari langsung tiba-tiba naik gara-gara esophagus. Cuma supaya menenangkan yang mengkonsumsi, pindah 1 jam setelah makan. Tapi itu kalau makan mungkin cuma 1-2 konsumsi yang hilang, kita udah pasti pola yang dulu. Jadi makanya ada lifestyle change study, perlu dikontrol. Pokoknya minumnya jangan sambil tidur aja, sebab kalau sambil tidur pasti keselak. Itu aja. Ya, next slide. Oke. Kalau kita menurun berat badan bisa nggak sih dok? Next slide dosen. Bisa nggak sih menurun berat badan pakai ini? Oke. Dia bukan obat pelangsing, tapi dia bisa meregenerasi sel-sel rusak akibat obesitas, akibat kegemukan, akibat nutrisi kekurangan. Itu bisa diperbaiki, bisa. Tapi tetap kuncinya perhatikan input kita tadi, kembali lagi 3J, jenis, jam, jumlah, khusus untuk berat badan supaya tidak penimbunan kalori yang berlebihan di deposit di lemak, ya otomatis kalorinya dihitung, asupannya dihitung sesuai dengan aktivitas kita. Oke, bakar lebih banyak lemak dengan exercise, dengan olahraga. Oke, next slide. Ya, oke, kita bicara soal oksitosin. Kalau kita bicara soal kecantikan kulit, siapa sih nggak pengen cantik? Siapa sih yang pengen kulitnya bagus, pengen kulitnya kencang, tetap awet muda, yang usia 60 tahun seperti penampakan 40-an tahun gitu? Siapa sih nggak lebih mau pengen lebih muda 10 atau 20 tahun kemudian? 10-20 tahun sebelumnya gitu, maksudnya usia 60, tapi orang bilang pas seperti usia 40 sih? Apa sih rahasianya? Ya, karena kecantikan ini bukan hanya
sekedar perawatan ya dari luar, tapi apa yang masuk dalam tubuh kita. Kembali lagi, asupan kita, kalau usus kita sehat, maka yang terpancar dari wajah kita juga akan sehat. Bukan sekedar karena hati kita baik, ya itu penting, tapi bukan itu. Tapi kalau bukan sekedar itu, tapi kalau kita jaga kesehatan usus kita, maka itu akan bermanifestasi dengan kesehatan kulit kita. Otomatis pergantian sel-sel akan baik. Karena kenapa? Uji besi ini dia berperan untuk kecantikan kulit juga, karena dia ada kandungan salmon DNA-nya yang bisa membantu untuk yang dibutuhkan untuk proses regenerasi sel kulit. Dan itu tidak ada ditemukan di produk lain. Yang oral itu cuma ditemukan di uji. Makanya kenapa uji ini keren? Layak dikonsumsi, jelas layak dikonsumsi. Tapi paten yang sudah ada keluar sertifikasinya tadi, dia sebagai anti-tumor aging, dia bisa berperan dalam membantu sel regenerasi sel kasus kanker, tumor dan sejenisnya di tulang, itu bisa dipakai. Terus juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus juga dia sudah untuk membantu proses penyembuhan dari hepatitis C, karena di sana ada kandungan vitamin C-nya juga, ada kandungan 53 lebih kandungan di dalam besi-besi yang sangat berperan dalam tubuh kita. Next slide. Ya ini intinya kalau ususnya sehat otomatis akan terpancar. Dan salmon ini dipakai loh untuk bukan hanya sekedar kolagen yang kenyang-kenyang itu bukan, tapi juga untuk dipakai untuk kecantikan. Udah banyak produk kecantikan yang pakai DNA salmon, tapi satu-satunya yang oral yang ada DNA salmonnya terbaik ya besi. Next slide. Oke, ini sudah terbukti. Next slide saja. Next slide. Oke, tadi saya bilang paten 1, 2, 3 nya tadi. Dan ini sudah ada sertifikasi halalnya dari BPOM. Jadi BPOM kita Indonesia sudah mengeluarkan sertifikat halalnya, cuma karena ini keluaran langsung dari produk BPOM, bukan kita yang mengotak-otakkan lagi, makanya sertifikatnya nggak ditempelin karena itu butuh juga kan perizinan dan sebagainya. Tapi sertifikat halalnya ada, bisa dicek dengan nomor BPOM yang tertera di seperti ini. Jadi di leaflet atau di kotaknya biasanya ada. Oke, next slide. Hasil uji klinisnya, ya ini tadi saya sudah jelaskan garis besarnya, prinsipnya seperti itu, monomer free food, karena ada kandungan salmon DNA dan aktif lainnya pada usus. Jadi bagus banget produk ini kalau dibandingkan dengan produk lain nih murah. Karena produk untuk kecantikan yang mengandung DNA salmon itu lebih mahal daripada ini. Ini murah, cuma orang-orang melihatnya karena angkanya 1.650.000, kalau sudah langsung dalam SOP sudarasi kan sekitar 750 jadi 3.400.000, jadi member langsung di Ruby, posisinya kelihatan kayak mahal ya. Jadi saya sarankan kita ambil efek manfaatnya dulu, karena kan orang mau lihat mahalnya berarti di masalah mungkin problem di keuangan. Nanti kita kejar di keuangannya nanti di next. Tapi yang kita kejar di mananya? Di manfaatnya, karena manfaatnya nggak ada duanya kok. Beda kok dengan produk yang lainnya. Jadi bisa nggak kita konsumsi? Bisa nggak kita sarankan orang lain konsumsi? Yes, karena dia punya perbaikan kulit wajah, untuk sel-sel yang di dalam tubuh juga ada, khusus saluran cerna. Karena ada perbaikan juga. Next slide. Jadi ini bisa untuk semua orang, baik untuk anak-anak karena mengandung DHA tinggi untuk proses pembentukan otak ya, juga untuk pertumbuhannya, tumbuh kembangnya, juga bisa dipakai untuk ibu menyusui karena menyediakan kebutuhan untuk asinya, nutrisinya, bahkan untuk penderita diabetes. Kok rasanya kayak manis belum? Ya, makanya karena memang ada untuk meningkatkan, bukan meningkatkan, untuk memberikan rasa, tapi itu aman buat penderita diabetes. Makanya kontrol bukan sekedar itu, yang perlu dikontrol itu bukan masalah karena ada yang bilang ini kayak manis tuh gula darah saya kan gara-gara usi-usi. Ayo kita tes kalau memang benar dari situ. Kalau ini udah diperbaiki nggak? Coba perbaiki pola hidupnya. Orang yang baik itu dia kemana sih ini? Stem cell tadi. Karena ini stem cell terapi secara oral, nggak ada yang lain kok stem cell terapi oral. Kalaupun ada mitu-mitunya, coba klaim seperti itu, ada nggak penelitian seperti ini yang uji patennya? Belum. Yang ada uji patennya kita. Next slide. Oke, ini saya resume yang tadi disampaikan oleh Pak Jenny bicara soal penggunaan topical, penggunaan oles, penggunaan dari luar itu untuk wajah dan juga untuk rambut, akar-akar rambut, karena memang dia ada kandungan yang banyak sekali, ada sekitar 53 lebih ini proses perbaikannya itu ada sertifikasinya juga, patennya juga sudah ada ya, patennya ya. Bisa ada di leafletnya. Next slide.
Dia meregenerasi dengan nanopeptid pertama di dunia, gak ada yang nyamain. Makanya kenapa ini worth it untuk dipakai, untuk digunakan, untuk disarankan orang lain menggunakan juga. Oke, next slide. Dia menggunakan bahan tadi DNA salmon dengan harga mahal banget di produk lain. Di sini harganya terjangkau. Sebenarnya kalau kita bicara isinya ya, ini terjangkau dibandingkan produk yang lain. Dimana dia juga ada SOP tadi, salmon ovari peptid yang jadi bahan dasar untuk stem cell tadi, mengaktifasi, menjadi messenger, jadi pembawa pesan. Banyak positifnya kok, manfaatnya kesehatan, kecantikan kulit kita dan rambut. Next slide. Oke, sudah menangkan Nobel. Next slide. Alasan menggunakan ini nanti bisa dibaca karena dia ada gabungan dua bahan aktif yang luar biasa, yaitu SOP dan salmon DNA yang ada di tempat lain, adanya di sini. Dan kalaupun ada yang berani klaim seperti ini, nggak akan ada sama seperti ini karena ini ada uji sertifikasinya, uji patennya sudah keluar. Oke, next slide. Tadi mengandung lebih dari 53 asam amino yang mampu mempromosikan regenerasi kulit, menambah gizi sel, mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, dan kulit jadi elastis lagi. Jadi makanya kenapa jadi awet anum? Aku kemudian menggunakan ini. Jadi dari luar pakai sini seluruh, dari dalam pakai SOP, subarasi, dan juga besi-besi. Next slide. Oke, next slide. Ini tadi sudah disampaikan. Paten yang teruji ya, ini 53 bahannya, banyak banget. Dan ini kalau di produk lain cuma ada beberapa aja udah mahal banget, apalagi ini banyak lebih daripada 53 bahan ingredient yang di dalamnya. Next slide. Oke, terima kasih karena hari ini agak panjang, semoga tidak membosankan. Karena biasanya saya ambil pertemuan pertama, kedua, ketiga cuma sebagian. Lalu hari ini kita bahas dari A sampai Z-nya. Diharapkan kalian ikut bersenambungan, jadi ngerti, tambah ngerti lagi, bisa nyampaikan kepada down lainnya apa sih stem cell terapi, kenapa ini produknya perlu, bisa kita worth it, maksudnya layak, sangat layak untuk disarankan penggunaannya karena isi-isinya nggak sama dengan produk lainnya, nggak ada duanya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Semangat!